Leka berdiri memandangi kalender yang terduduk di atas meja kerjanya di tanggal 15 bulan ini yang jatuh tepat di hari itu. Sengaja ia lingkari dengan tinta berwarna merah. Hari yang paling membuat Niko merasa sedih setiap 1 tahun sekali. Walau Niko tak pernah menunjukkan perasaan sedihnya, tapi Leka bisa membaca dari sorot mata itu pilu akan kehilangan yang menimpa Niko 18 tahun yang lalu. Belum pulang, suara Keanu tiba-tiba membuyarkan lamunan Leka. Wanita itu mendongak dan mendapati atasannya tengah berdiri dan sudah siap pulang. Leka tersenyum. Sebentar lagi, masih beres-beres. Lebih tepatnya ia sedang menunggu Niko yang masih ada jadwal meeting. Melirik arloji, Keanu akhirnya mengangguk. Oke, kalau begitu jangan terlalu sore. Oke, sebelum benar-benar pergi dari hadapan Leka, Keanu sempat memandangi wanita itu yang kini tengah membereskan beberapa berkas di atas meja. Sejak mendengar kisah hidupnya dari mulut Leka dan juga dari Niko kemarin, Keanu semakin merasa iba pada wanita itu. Keanu pikir Leka cukup kuat menanggungnya sendirian selama bertahun-tahun, karena tak mudah bagi seorang wanita membesarkan anak sendirian, apalagi dengan status Niko yang merupakan pamannya sendiri. Oh, masih belum pergi? Keanu terhenyak. Rupanya ia asyik mengamati Leka sampai-sampai ia tak sadar jika wanita itu kini bersiap pergi. Ini baru mau, ucap Keanu tersenyum. Mau bareng? Duluan aja, aku mau ke toilet dulu. Ya sudah, kalau begitu. Leka mengangguk lalu mengantar kepergian Keanu dengan tatapannya hingga tubuh lelaki tampan itu menghilang dari pandangan. Leka tak bohong, dia benar-benar pergi ke toilet untuk mengecek penampilan dan buang hajat. Tak lama setelah itu Leka masuk ke dalam lift dan memicit angka 30. Sore mbak, meetingnya udah selesai. Citra yang masih mengetik di depan komputer seketika menoleh. Wanita berkacamata itu lantas tersenyum. Udah, Pak Niko ada di dalam. Oke, Citra baru akan berdiri tapi Leka menahannya. Aku buka pintunya sendiri aja. Setelah mendapat anggukan dari Citra, Leka menghampiri pintu. Diketuknya pintu tersebut dan ia membukanya. Setelah mendengar suara Niko mempersilahkannya dari dalam. Begitu tiba di dalam, Leka mendapati Niko tengah bersandar di sofa sambil memejamkan mata. Ada apa Citra? Kalau masih ada pekerjaan simpan saja untuk besok. Saya lagi nggak mau melanjutkan pekerjaan, ujar Niko tanpa tahu siapa yang sebenarnya datang ke ruangannya. Baik Pak Niko. Mendengar suara yang terdengar lain, ujung alis Niko saling bertautan. Kenapa suara Citra jadi kayak suara Leka? Niko memang selalu merindukan wanita itu. Ia bahkan sering bermimpi tapi tak menyangka jika dirinya bisa berhalusinasi sampai-sampai suaranya pun terdengar begitu nyata. Sadar, Niko sadar. Anda belum pulang? Oh my god, 2 kali. Dia berhalusinasi 2 kali. Dan suara itu kini semakin jelas. Apa ini yang dinamakan penyakit malah rindu? Meski enggan, Niko akhirnya membuka kelopak matanya perlahan, satu demi satu. Begitu keduanya sudah sempurna terbuka, Niko langsung terperanjat. Ternyata dia tidak berhalusinasi. Dipandangnya Leka yang berdiri di tengah-tengah ruangan sedang bersedekap dada. Rok hitam selutut blus satin berwarna merah, lalu dilapisi blazer hitam yang ngepas itu membuat Leka semakin tampak mempesona, sedangkan rambutnya dibiarkan tergerai. Kenapa bengong? Buruan pulang, seru Leka mengedikkan kepalanya ke arah pintu. Oh iya, Niko mendadak tergagap. Lelaki itu lantas berdiri dan membereskan perlengkapannya. Tak lupa disambarnya jas yang tergantung di standing hanger dan ia tenteng di tangan kiri bersamaan dengan tasnya. Sebelum mencapai ambang pintu, Niko menarik lengan Leka hingga wanita itu berbalik. Stop! Seketika Niko menghentikan gerakannya saat ia akan meraup. Kenapa? Enggak ada nyosor-nyosor. Leka mendelik. Dan bertambah lagi kesukaan Niko dari dalam diri Leka, yaitu saat wanita itu mendelikkan mata indahnya tampak begitu menggemaskan. Di saat Niko lengah,
Di saat Niko lengah, Leika mengambil kesempatan itu untuk kabur dan berlari cepat membuka pintu. Niko mendengus dan terpaksa ia harus menahan diri. Niko masih ingat 2 malam yang lalu saat mereka baru pulang dari dinner. Leika mengizinkan Niko untuk tinggal serumah dengannya, asal lelaki itu harus pintar-pintar menahan dirinya, dan Niko terpaksa mengiyakan walau dalam hati ia tak bisa berjanji. Saya pulang duluan, kalau kamu masih ada pekerjaan ditunda besok saja, titah Niko pada Citra yang masih terlihat di depan komputer. Iya Pak, Citra mengangguk. Selain tegas, Citra mengakui Niko ialah pimpinan yang bijaksana dan perhatian kepada bawahan. Walau tak menunjukkannya secara langsung, tapi mereka bisa merasakannya. Asal tidak ada yang membuat kesalahan fatal, maka siap-siap mendapat amarah dari sang presiden. Kita nggak langsung pulang ya? Aku mau ngajak kamu ke suatu tempat. Niko mulai menyalakan mesin kendaraannya. Oke, Leika tahu kemana mereka akan pergi, tapi ia tak banyak berbicara. Hingga 40 menit berlalu, mereka tiba di San Diego Hills. Niko membawa bunga yang sempat ia beli di perjalanan. Sudah lama aku gak kesini, ucap Leika berjalan di sebelah Niko. Terakhir kesini saat aku masih kuliah. Kalau nggak salah, waktu itu kamu datang sendirian. Niko melirik Leika sesaat. Iya, karena kamu masih marah sama aku gara-gara masuk ke kamar kamu. Niko terkekeh. Iya, dulu dia memang sering marah-marah sama wanita ini, dan Niko menyesalinya. Begitu jarak mereka ke kuburan orang tua juga kakek Niko, tak lebih dari 100 meter. Langkah Niko tiba-tiba terhenti, dan Leika pun ikut menghentikan langkahnya. Kenapa? Tanya Leika penasaran. Itu siapa? Tatapan Niko tertuju penuh selidik pada seorang pria berpakaian hitam tengah berjongkok di depan makam orang tuanya dengan posisi membelakangi mereka. Leika pun ikut merasa penasaran. Biasanya yang datang hanyalah mereka atau keluarga Leika. Untuk mengobati rasa penasarannya, Niko menghampiri lelaki itu. Anda siapa? Tubuh lelaki itu terhenyak mendengar suara Niko. Ia lantas menoleh dan berdiri. Anda bukannya yang kemarin? Niko menggantungkan kalimatnya seraya menatap lelaki yang pernah ia tabrak di Trans Snow World beberapa hari lalu. Lelaki itu kembali menatap Niko penuh penilaian. Mau berkunjung ke makam ini? Tanyanya. Iya, ini makam orang tua dan kakek saya. Ekspresi lelaki parubaya itu tampak terkejut. Ia lantas buru-buru pergi dari sana tanpa menghiraukan tatapan penasaran yang dilemparkan Niko. Siapa? Kenal? Tanya Leika setelah keduanya duduk berseberangan. Aku pernah ketemu dia waktu kita di Bekasi kemarin. Oh? Keduanya tak berkata-kata lagi. Setelah itu, Niko menaburkan bunga di atas gundukan tanah berumput. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing dan memanjatkan doa di dalam hati. Leika bisa merasakan perasaan Niko yang begitu pilu lewat sorot mata Hazel itu. Niko memang terlihat keras dan tegar. Tak pernah Leika melihat lelaki itu mengeluh, tapi wajah Niko akan berubah setiap kali peringatan hari kemarin orang tuanya, atau jika ada seseorang yang membahas mereka. Tangan Niko mengusap pelan batu nisan ayahnya. Ia teringat kembali kejadian 18 tahun yang lalu saat ia menyaksikan sendiri sebuah bangunan mal ambruk di depan matanya hingga menewaskan ratusan orang yang ada di dalam, dan salah satunya ialah orang tua Niko. Niko bahkan sempat mengalami trauma dan semakin parah sejak kakeknya meninggal. Trauma itu
itu berlangsung beberapa tahun sebelum akhirnya dia sembuh karena Arif terus berusaha menyembuhkannya dengan mencarikan psikiater terbaik. Setelah puas memanjatkan doa, Niko dan Laika meninggalkan kawasan tersebut, berjalan berdampingan menuju mobil. Bisa kita bicara sebentar? Niko merasa terkejut saat tiba-tiba lelaki paruh baya tadi menghadang langkah mereka hingga terpaksa ia menghentikan langkahnya. Maaf, tapi Anda siapa? Ada perlu apa bicara dengan saya? Tanya Niko berusaha tetap ramah. Apakah kamu Niko, cucunya Bima Fernando? Apa Anda masih ingat saya? Saya Franz. Franz? Ulah Niko mengerutkan dahi. Lelaki paruh baya berperawakan tinggi kurus itu mengangguk dengan seksama. Niko meneliti lelaki bernama Franz yang terduduk di hadapannya. Kerutan yang tercetak di dahi Niko seolah menunjukkan bahwa ia tengah berpikir mencari nama dan wajah lelaki itu dalam memorinya. Sedangkan Laika yang duduk di sebelah Niko hanya memainkan sedotan di dalam gelas berisi strawberry smoothie. Tadinya ia akan duduk di kursi yang lain saat masuk ke kafe yang kini mereka tempati, tapi Niko melarangnya dan membiarkan Laika ikut bergabung. Sekali lagi, Niko berpikir dan akhirnya ia ingat. Franz Arga Wijaya. Om Arga, Niko terkejut. Saat tak lama, lelaki paruh baya itu mengangguk, membenarkan tebakannya. Dia ingat sekarang, Om Arga. Begitulah dulu Niko memanggil lelaki itu. Niko masih ingat ia lebih senang memanggil Arga ketimbang Franz pada mantan asisten pribadi kakeknya. Laika sempat melirik Niko sesaat ketika lelaki itu tersenyum lebar pada Franz seolah bertemu lagi dengan kawan lama yang terpisah jarak dan waktu. Setelah itu Laika menurunkan pandangannya lagi pada minumannya. Kamu ingat saya sekarang? Wajah Franz perlahan berubah sumringah dan Niko mengangguk. Apa kabar Om? Sudah lama sekali rasanya. Baik-baik, seperti yang kamu lihat. Tapi kenapa Om Arga sekarang? Maksudku, aku sangat gak kenal sama Om karena penampilanku. Setelah Franz, tak ragu-ragu Niko mengangguk, mengiyakan. Seingatnya, Franz dulu lelaki bertubuh tinggi dan gagah, wajahnya tampan dan segar, berbanding terbalik dengan sekarang, perjalanan hidup yang mengubahnya. Franz terkekeh-kekeh, Niko ikut tersenyum. Setiap manusia akan berubah seiring berjalannya waktu. Hanya saja Niko penasaran apa yang menyebabkan Franz berubah banyak. Ayah, siapa wanita cantik ini? Dia kekasihmu? Tanya Franz yang penasaran sejak tadi. Ia bisa melihat perbedaan usia yang cukup jauh antara Niko dan Laika. Laika baru akan menjawab bahwa dia adalah keponakan Niko saat Niko tiba-tiba mengangguk. Iya, dia kekasih saya. Au, Niko meringis sembari mengusap-usap kakinya. Kamu kenapa cubit aku? Kali ini Niko berbisik. Jangan ngada-ngada. Sejak kapan kita pacaran? Balas Laika berbisik di dekat telinga Niko. Tanpa ragu Niko menjawabnya. Sejak 2 hari yang lalu. Kalau kamu lupa, ujar Niko, memberi penekanan pada setiap kata di awal kalimat. Laika berdejak pelan. Apa iya mereka pacaran? Rasanya Laika masih belum percaya. Franz yang memperhatikan interaksi kedua anak manusia itu langsung menahan tawannya. Tak lupa ia menyesap kopi sebelum berucap, kamu memang mewarisi keahlian ayahmu. Maksud Om? Seketika Niko mengalihkan tatapannya pada Franz. Ia lupa bahwa masih ada orang lain di antara ia dan Laika. Sama-sama pintar memilih pasangan. Selain cantik, dia juga masih muda. Seluruh Franz terkekeh. Laika jadi kikuk, tapi ia tetap tersenyum. Sementara itu Niko malah bangga dan mengangguk. Walau ucapan Franz mengingatkan ia pada sang ibu. Untuk sesaat Niko dan Franz saling bertukar informasi terkait kehidupan mereka selama 18 tahun tak bertemu. Niko akhirnya tahu kenapa Franz berubah banyak. Karena setelah Bima meninggal, Franz jatuh miskin dan terpaksa tinggal di daerah pedalaman.
Sebenarnya Om sudah berusaha cari kamu dengan kemampuan seadanya, ucap Franz menghela nafas berat. Tapi Jakarta itu luas, dan lagi Om tinggal di kampung yang tertinggal teknologi. Jadi mencari informasi tentang kamu itu sangat sulit. Om gak nyangka, ternyata kita dipertemukan di waktu yang tak diduga-duga. Franz kembali tertawa. Nico menaikkan jemarinya yang tersimpan di atas meja. Matanya tertuju pada Franz yang bersandar di punggung kursi. Sebenarnya apa yang terjadi sama Om? Kenapa bisa sampai tinggal di pedalaman? Ceritanya cukup rumit, Nick, dan itulah yang ingin Om sampaikan ke kamu dari dulu. Walau Leika ada di antara mereka, tapi rasanya percakapan itu bukan untuknya. Ia jadi bingung sendiri dan akhirnya sibuk dengan ponsel, stalking Instagram, dan membuka grup chat dirinya dengan dua sahabatnya. Apa yang mau Om sampaikan? Tanya Nico begitu penasaran. Ini tentang keluarga kamu, khususnya Tuan Bima. Kakek? Ada apa dengan kakek? Nico makin tak sabar, apalagi ia lihat raut muka Franz kembali serius seperti saat pertama kali bertemu. Kini Franz tampak menghela nafasnya berat. Kamu harus tahu ini, Nick. Om rasa kamu sudah sangat dewasa dan bisa mengambil keputusan setelah dengar cerita Om. Franz menyeruput kopinya sesaat dan bersiap-siap menceritakan sebuah rahasia yang ia yakini cuma dialah yang tahu. Begini, kamu tahu kalau Tuan Bima punya istri siri? Mendengar pertanyaan itu, Nico tak terkejut. Ia pun mengangguk. Tahu Om, dia punya anak laki-laki seumuran ayahku, hasil pernikahannya dengan kakek. Suasana hati Nico tiba-tiba berubah kala mengingat keluarga wanita itu, termasuk anaknya. Beruntung saat ini tangan Leika kiri tersimpan di bawah meja. Nico segera meraihnya dan menautkan jemarinya mengisi sela-sela jari Leika. Leika sempat terkejut dan melirik Nico sesaat. Melihat air muka Nico berubah, Leika memilih membiarkan genggaman tangan Nico tersebut. Apa kamu gak curiga dengan kematian kakek kamu yang tiba-tiba? Mata Nico bergerak, seolah terkejut dengan pertanyaan Franz. Enggak Om, karena aku pikir kakek saya memang punya penyakit sesak nafas. Franz mengangguk memaklumi. Saat itu Nico masih muda. Sebetulnya kakek kamu meninggal karena diracuni Nyonya Helens dan Willy. Saat malam itu mereka menaburkan serbuk monoksida ke perapian di ruangan Tuan Bima. Jadi kematian Tuan Bima terlihat murni karena sesak nafas. Padahal bukan, tutur Franz dengan raut pilu. Helens ialah istri siri Bima, sedangkan anak laki-laki hasil pernikahan mereka dialah Willy. Penuturan Franz sebagai petir yang menyambar tubuh Nico berkali-kali. Lelaki itu terkejut, bahkan Leika pun ikut terkejut, dan ia bisa merasakan genggaman tangan Nico semakin erat. Kulitnya berubah dingin. Benarkah? Tanya Nico melirik. Kenapa Om tahu? Dan kenapa Om gak mengungkap kasusnya saat itu? Kalau Om tahu semuanya. Maafkan Om, Nick. Franz sedikit menunduk. Om baru tahu setelah beberapa hari. Saat itu ada pelayan yang melihat Willy mengunjungi rumah Tuan Bima, lalu menaburkan serbu itu ke perapian. Pelayan itu cerita sama Om 3 hari setelah hari kematian, dan Om langsung mengambil sampel dari perapian untuk diselidiki. Tapi saat hasilnya keluar, tiba-tiba ada yang menculik Om dan menghilangkan tanda bukti itu. Tangan kiri Nico terkepal, tubuhnya bergetar menahan emosi. Kenapa baru sekarang ia tahu kalau kematian kakek yang ia sayangi begitu tragis? Hati Nico benar-benar terpukul dan rasanya ia ingin berteriak saat itu juga. Leika terdiam, ikut merasakan pilu dan terpukul pada kenyataan tersebut. Sialan, apa mereka hidup bahagia sekarang?
Helens dan Willy, geram Nico. Franz mengangguk. Mereka bahagia dengan harta yang berlimpah selama ini. Mereka memakan hak kamu, Nico. Kening Nico kembali mengernyit. Ia butuh penjelasan lebih. Cepat jelaskan apa maksud Om Arga. Dulu Tuan Bimah membuat surat wasiat bahwa Hamilton Company sepenuhnya menjadi milik kamu. Hamilton Company, salah Nico. Apa itu? Perusahaan Tuan Bimah yang ada di Perancis. Perusahaan itu penghasil minyak dan gas. Rasanya setiap ucapan Franz selalu membuat Nico terkejut. Aku gak pernah dengar. Yang aku tahu cuma F Group yang langsung bangkrut setelah kematian kakek. Franz mengangguk. F Group adalah Hamilton Company, Nick. Helens dan Willy merubah nama perusahaan itu beberapa minggu setelah Tuan Bima meninggal. Tuan Bima belum sempat menyerahkan surat wasiat itu ke kamu, tapi beliau keburu meninggal. Helens dan Willy menemukan surat itu lebih dulu, lalu mereka merubahnya seolah-olah Tuan Bima memberikan perusahaan itu pada Willy. Kurang ajar, desis Nico yang semakin merasa marah. Sementara itu Leika mengeratkan genggaman tangan mereka yang masih saling mengisi sela-sela jari. Sabar, tahan emosi kamu. Mendengar suara lembut Leika, Nico menoleh. Wajah cantik yang meneduhkan itu rupanya membuat emosi Nico kembali tertahan. Mereka sudah merencanakan hal itu jauh-jauh hari dan membuat F Group seolah-olah bangkrut, padahal sama sekali tidak. Sejak itu Willy yang jadi penguasa dan menikmati kekayaan yang bukan haknya. Franz menyesap kopinya. Berbicara panjang lebar sejak tadi membuat tenggorokannya terasa kering. Om rasa sudah saatnya kamu mengungkap kebenaran yang selama ini tertutupi, Nick. Walau Om tahu gak ada bukti saat ini, apalagi sudah 18 tahun. Tapi kamu harus yakin, Nico, bahwa kebenaran akan selalu menang bagaimanapun caranya.